Tahun 1947 menjadi salah satu periode paling penting dalam sejarah modern, terutama di Amerika Serikat. Dunia baru saja keluar dari kengerian Perang Dunia II, dan Perang Dingin mulai mengintensifkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Teknologi militer berkembang pesat, termasuk senjata nuklir, rudal, hingga eksperimen rahasia yang membuat masyarakat mulai waspada. Dalam situasi penuh ketidakpastian, perhatian publik terhadap langit malam semakin besar. Laporan tentang objek terbang tak dikenal atau yang sekarang lebih populer disebut UFO mulai bermunculan dari berbagai belahan dunia. Di tengah atmosfer penuh kecurigaan ini, sebuah kota kecil bernama Roswell di New Mexico yang saat itu hanyalah daerah terpencil dengan pangkalan militer di dekatnya menjadi pusat perhatian dunia. Roswell sebenarnya bukanlah kota besar. Ia hanyalah tempat yang tenang, dikelilingi padang pasir yang luas, peternakan, dan udara panas khas Amerika Barat Daya. Namun, pada musim panas tahun 1947, nama Roswell mendadak meledak di media dan sejarah karena sebuah peristiwa yang hingga kini masih diperdebatkan. Apakah benar sebuah pesawat luar angkasa jatuh di sana? Insiden ini dimulai dengan laporan tentang penemuan puing-puing aneh di sebuah peternakan sekitar 75 mil dari Roswell. Pada awalnya, militer Amerika Serikat sempat mengumumkan bahwa mereka menemukan flying dish atau piring terbang. Pernyataan itu langsung membuat publik geger. Namun, hanya sehari kemudian, pernyataan itu ditarik kembali. Pemerintah lalu menyebut bahwa yang jatuh hanyalah balon cuaca biasa. Perubahan mendadak inilah yang memicu kecurigaan publik. Roswell bukan sekedar insiden biasa, melainkan awal dari salah satu teori konspirasi terbesar dalam sejarah manusia. Apakah kita sendirian di alam semesta, atau pemerintah sedang menyembunyikan kebenaran tentang makhluk luar angkasa? Awal Juli 1947, seorang peternak bernama Mike Brazel menemukan sesuatu yang tidak biasa di lahannya, sekitar 75 mil dari Roswell. Saat sedang berkeliling bersama anaknya, ia melihat puing-puing aneh berserakan di ladang. Benda-benda itu bukan seperti logam biasa, tipis, ringan, namun sangat kuat. Ada juga serpian seperti kertas timah yang jika diremas kembali ke bentuk semula. Ada batang-batang yang mirip plastik dan beberapa material yang tak dikenal. Bresel merasa kebingungan karena puing tersebut tidak mirip dengan balon, pesawat, atau benda apapun yang pernah ia lihat. Merasa menemukan sesuatu yang penting, Bresel membawa beberapa potongan ke kota. Ia melapor kepada sheriff setempat, George Wilcox. Sheriff lalu menghubungi pangkalan militer Roswell Army Airfield. Saat itu, militer segera mengirim tim untuk menyelidiki dan mengumpulkan semua puing dari lahan Brazil. Tidak hanya itu, laporan saksi mata menyebut bahwa beberapa truk militer datang membawa muatan misterius dalam peti-peti besar. Tanggal 8 Juli 1947, Roswell Daily Record, koran lokal, menurunkan berita besar dengan judul mengejutkan. Pangkalan militer menangkap piring terbang di peternakan Roswell. Berita ini segera menyebar ke seluruh negeri. Bayangkan, di era ketika televisi belum sepopuler sekarang, kabar itu membuat publik histeris. Namun, kegemparan itu hanya berlangsung singkat. Keesokan harinya, militer mengeluarkan pernyataan baru. Mereka mengatakan bahwa yang ditemukan hanyalah balon cuaca yang jatuh, bukan UFO. Foto-foto dipublikasikan. Seorang perwira militer berpose dengan potongan balon cuaca. Publik yang semula antusias pun dibuat bingung. Tetapi, bagi warga Roswell yang melihat langsung, narasi pemerintah terasa janggal. Mereka bersikeras bahwa puing yang ditemukan jauh berbeda dari balon biasa. Dari sinilah, misteri Roswell mulai tumbuh besar. Tanggal 8 Juli 1947 tercatat sebagai hari yang mengubah Roswell dari kota kecil sunyi menjadi pusat perhatian dunia. Saat itu, kantor Humas Roswell Army Airfield mengeluarkan rilis resmi yang menyatakan bahwa mereka telah menemukan flying dish atau piring terbang. Pernyataan ini dikutip langsung oleh Mayor Jesse Marcel, seorang perwira intelijen dari pangkalan Roswell, yang bahkan ikut mengumpulkan puing-puing tersebut dari peternakan Brazil. Berita ini langsung menghiasi halaman depan koran lokal, Roswell Daily Records, dengan judul besar yang memancing imajinasi publik. Media nasional pun segera mengangkat cerita ini. Ingat, tahun 1947 adalah era ketika istilah UFO belum begitu populer.
Istilah yang lebih sering dipakai saat itu adalah flying saucer atau piring terbang, terutama setelah ada laporan penampakan benda aneh di Washington dan Oregon beberapa minggu sebelumnya. Jadi, ketika militer dengan jelas menyebut flying disc, itu seperti konfirmasi resmi bahwa fenomena misterius benar-benar nyata. Namun, hanya dalam waktu 24 jam, narasi berubah drastis. Pada 9 Juli, militer menggelar konferensi pers di Fort Worth, Texas. Di hadapan wartawan, Brigadir Jenderal Roger Ramey menampilkan puing-puing yang diklaim sebagai balon cuaca. Foto terkenal memperlihatkan Mayor Jesse Marshall berpose di samping serpian yang sangat berbeda dengan deskripsi awal warga Roswell. Publik pun dibuat bingung. Mengapa sehari sebelumnya mereka menyebut piring terbang, lalu tiba-tiba berubah jadi balon cuaca? Banyak saksi mata merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka yakin apa yang ditemukan bukanlah balon biasa. Sebagian bahkan berspekulasi bahwa militer telah menukar puing asli dengan benda lain untuk menutupi kebenaran. Dari sinilah lahir teori bahwa pemerintah Amerika sedang melakukan cover-up besar-besaran. Salah satu faktor terpenting yang membuat kasus Roswell tetap hidup hingga kini adalah kesaksian para saksi mata. Banyak orang yang mengaku melihat, mendengar, atau bahkan menyentuh puing-puing misterius yang ditemukan di peternakan Brazil. William Mike Brazil, sang peternak, menjadi orang pertama yang melaporkan temuan itu. Ia menggambarkan puing-puingnya sebagai sesuatu yang ringan, tipis, tetapi sangat kuat. Ada potongan seperti logam tipis yang tidak bisa terbakar, dan ada juga fragmen dengan simbol-simbol aneh berwarna ungu dan pink. Ketika ia mencoba meremas atau membengkokkannya, material itu kembali ke bentuk semula, seperti punya sifat seperti memori metal. Brazil sendiri bingung, karena jelas itu bukan material biasa dari pesawat atau balon cuaca. Kesaksian lain datang dari Mayor Jesse Marshall. Dalam wawancaranya beberapa dekade setelah peristiwa itu, ia menyatakan bahwa apa yang ia temukan di Roswell bukanlah balon cuaca, melainkan sesuatu yang jauh lebih canggih. Ia mengatakan, itu bukan buatan manusia. Saya tahu setiap jenis pesawat dan balon yang ada saat itu, tapi ini berbeda. Ucapannya memicu gelombang baru perdebatan, karena seorang perwira intelijen jelas punya pengetahuan lebih luas tentang teknologi militer pada zamannya. Selain itu, ada laporan dari warga sekitar Roswell yang mengaku melihat truk militer membawa puing-puing ke pangkalan udara. Beberapa bahkan bersaksi bahwa ada kantung-kantung besar yang dibawa dengan hati-hati, seolah bukan sekedar logam, melainkan sesuatu yang lebih berharga atau lebih berbahaya. Ada juga kisah yang lebih menyeramkan. Beberapa saksi mengaku pernah melihat tubuh makhluk kecil yang tak menyerupai manusia dibawa oleh tentara. Tubuh itu dideskripsikan kurus, kepala besar, dengan mata hitam lebar. Meski banyak yang meragukan cerita ini, rumor tentang adanya alien bodies di Roswell semakin menambah mistik kasus ini. Kesaksian yang saling bertentangan antara warga sipil, militer, dan pemerintah membuat publik semakin yakin ada rahasia besar yang disembunyikan. Dari sinilah, legenda Roswell benar-benar mulai hidup sebagai salah satu misteri UFO terbesar dalam sejarah. Sejak narasi militer berubah dari flying disc menjadi balon cuaca, banyak pihak merasa ada sesuatu yang tidak beres. Inilah titik awal lahirnya teori konspirasi Roswell, yang hingga kini tetap menjadi bahan perdebatan. Salah satu teori paling populer adalah bahwa pemerintah Amerika Serikat sengaja menutupi bukti adanya kunjungan makhluk luar angkasa. Menurut pandangan ini, puing-puing yang ditemukan sebenarnya berasal dari pesawat alien yang jatuh, dan mayat makhluk luar bumi ikut dievakuasi. Pemerintah kemudian mengganti cerita dengan alasan balon cuaca, agar masyarakat tidak panik dan agar rahasia ini tetap terkendali. Banyak peneliti UFO atau yang dikenal dengan sebutan ufologis percaya bahwa Roswell adalah bukti pertama bahwa pemerintah AS memiliki akses terhadap teknologi alien. Mereka menduga bahwa material super kuat yang disebut saksi mata, seperti logam ringan yang tidak bisa terbakar dan bisa kembali ke bentuk semula, adalah bukti nyata teknologi luar angkasa. Konon, teknologi ini kemudian menginspirasi penemuan modern seperti serat optik, microchip, hingga night vision. Ada pula teori lain yang lebih gelap, bahwa bukan hanya puing dan teknologi yang disembunyikan, melainkan juga makhluk hidup. Beberapa laporan menyebut adanya alien yang masih hidup setelah kecelakaan itu.
lalu ditangkap untuk diteliti di fasilitas rahasia militer yang diyakini sebagai Area 51 di Nevada. Tempat itu kemudian menjadi simbol teori konspirasi global terkait UFO dan eksperimen rahasia pemerintah. Militer dan pemerintah Amerika terus membantah tuduhan-tuduhan ini. Namun, fakta bahwa mereka mengubah pernyataan resmi dalam waktu singkat membuat banyak orang semakin yakin bahwa kebenaran memang sedang disembunyikan. Ditambah lagi, banyak dokumen rahasia terkait UFO yang tetap diklasifikasikan selama puluhan tahun, sehingga memicu spekulasi liar. Dengan kombinasi kesaksian saksi mata, perubahan narasi, dan sikap tertutup pemerintah, teori konspirasi Roswell tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi salah satu misteri terbesar sepanjang masa. Jika membicarakan Roswell, sulit untuk tidak menyebut Area 51, sebuah fasilitas militer super rahasia di Nevada. Meski secara resmi dikatakan sebagai pusat uji coba pesawat eksperimental dan bersenjata canggih, Area 51 sudah lama dianggap sebagai tempat penyimpanan bangkai UFO dan tubuh alien yang ditemukan di Roswell. Banyak teori menyebutkan bahwa setelah insiden Roswell tahun 1947, semua puing misterius serta jasad makhluk luar angkasa langsung dipindahkan ke Area 51 untuk diteliti. Hal ini diperkuat dengan kesaksian mantan pegawai militer yang mengaku pernah melihat objek aneh di sana. Namun, tentu saja pemerintah AS selalu membantahnya. Mereka bahkan baru mengakui keberadaan Area 51 secara resmi pada tahun 2013, meski sudah puluhan tahun menjadi bahan spekulasi publik. Roswell juga meninggalkan jejak besar di budaya populer. Setelah dekade 1950-an, semakin banyak film, serial TV, dan buku yang terinspirasi oleh kisah ini. Film seperti Independence Day 1996 secara eksplisit menggambarkan Roswell sebagai bukti kedatangan alien. Sementara serial The X-Files menjadikannya pusat teori konspirasi global. Bahkan hingga hari ini, kota Roswell sendiri telah menjadikan insiden ini sebagai bagian dari identitas budaya dan pariwisatanya, dengan festival tahunan bertema UFO, museum alien, hingga souvenir khas Roswell alien. Popularitas Roswell tidak hanya melahirkan industri hiburan, tetapi juga memperkuat narasi bahwa pemerintah menyembunyikan sesuatu yang besar. Setiap kali ada penampakan UFO baru, publik selalu mengaitkannya kembali dengan insiden 1947 itu. Roswell menjadi semacam mitos modern, titik awal berkembangnya budaya UFO global. Dengan adanya Area 51, publik merasa bahwa ada benang merah antara insiden Roswell dan penelitian rahasia yang dilakukan oleh pemerintah AS. Fakta bahwa fasilitas ini begitu tertutup justru membuat dugaan semakin kuat. Jika memang tidak ada apa-apa, kenapa harus begitu rahasia? Beberapa dekade setelah insiden Roswell, minat publik terhadap kasus ini tidak pernah padam. Justru semakin banyak penelitian, buku, dan dokumenter yang berusaha mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di tahun 1947. Pada awal 1990-an, tekanan publik membuat Angkatan Udara Amerika Serikat merilis dua laporan resmi. Laporan pertama tahun 1994 menyatakan bahwa puing-puing di Roswell sebenarnya adalah bagian dari proyek Mogul. Proyek ini adalah operasi rahasia yang bertujuan mendeteksi uji coba nuklir Uni Soviet menggunakan balon besar berteknologi canggih, lengkap dengan sensor dan reflektor radar. Versi ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa puing-puing terlihat berbeda dari balon cuaca biasa. Namun, laporan itu tidak menghentikan spekulasi. Banyak peneliti berargumen bahwa puing proyek Mogul tidak sesuai dengan deskripsi saksi mata, terutama material aneh yang disebut tidak bisa terbakar atau rusak. Untuk menjawab tuduhan tentang tubuh alien, Yusuf merilis laporan kedua pada tahun 1997, bertepatan dengan peringatan 50 tahun insiden Roswell. Laporan itu menyebut bahwa alien bodies yang dilaporkan warga sebenarnya adalah boneka uji coba atau crash test dummies yang digunakan dalam eksperimen penerbangan militer pada 1950-an, bertahun-tahun setelah Roswell. Penjelasan ini dianggap terlalu lemah oleh banyak orang. Bagaimana mungkin saksi bisa keliru membedakan antara boneka uji coba dengan makhluk hidup? Lebih dari itu, kenapa butuh waktu puluhan tahun bagi pemerintah untuk memberikan klarifikasi? Selain laporan resmi,
Muncul juga berbagai dokumen bocor yang disebut-sebut berasal dari dalam pemerintah AS, seperti Majestic 12 Documents yang mengklaim bahwa ada komite rahasia pemerintah dibentuk khusus untuk menangani UFO. Meski keaslian dokumen ini diragukan, keberadaannya menambah bahan bakar bagi teori konspirasi Roswell. Pada akhirnya, penyelidikan ulang ini justru semakin memperkuat dua kubu. Mereka yang percaya pada versi pemerintah, dan mereka yang yakin ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang disembunyikan. Lebih dari 7 dekade berlalu sejak insiden Roswell, kisah ini tetap hidup dan bahkan semakin kuat dalam imajinasi publik. Bagi sebagian orang, Roswell hanyalah kesalahpahaman tentang proyek militer rahasia. Namun, bagi banyak lainnya, ini adalah bukti nyata bahwa kita tidak sendirian di alam semesta. Kota Roswell sendiri telah menjadikan peristiwa ini sebagai bagian dari identitasnya. Kini, ada International UFO Museum dan Research Center yang setiap tahunnya dikunjungi ratusan ribu wisatawan. Festival UFO tahunan menampilkan parade, pameran, bahkan cosplay alien yang menjadikan Roswell semacam pusatnya para penggemar UFO di seluruh dunia. Bagi ekonomi lokal, insiden ini adalah berkah yang tak ternilai. Lebih dari sekedar festival, Roswell juga menjadi simbol ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak orang merasa bahwa insiden ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan bisa mengendalikan informasi, menyembunyikan kebenaran, dan membentuk narasi sesuai kepentingannya. Dalam konteks Perang Dingin, mungkin penjelasan ini masuk akal. Namun, dalam kacamata publik modern, hal itu hanya memperkuat keyakinan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Roswell juga mengubah cara kita memandang budaya populer. Dari film, serial TV, novel, hingga game, cerita tentang alien dan UFO hampir selalu menyinggung Roswell. Bahkan dalam diskusi serius tentang sains dan astronomi, Roswell kerap disebut sebagai contoh kasus ketika misteri kosmik bertemu dengan politik dan militer. Yang paling penting, Roswell tetap menjadi bahan bakar bagi pertanyaan besar manusia. Apakah kita sendirian di alam semesta? Hingga kini, belum ada jawaban pasti. Namun, insiden 1947 itu telah membuka pintu imajinasi, rasa ingin tahu, sekaligus kecurigaan yang mungkin tidak akan pernah padam. Dan mungkin inilah warisan terbesar Roswell, bukan sekedar apakah alien benar-benar jatuh di gurun New Mexico, melainkan bagaimana kisah itu membuat kita terus mencari jawaban, menggali kebenaran, dan mempertanyakan apa yang sebenarnya kita ketahui tentang dunia di luar sana.